Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Manasikana dengan NIM G00251125. Saya berasal dari kelompok A10. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi di blok 1.3, yaitu mengenai tentang dinding abdomen. Nah, pembagian lapisan dinding abdomen itu dibagi menjadi dua. Bagian utama lapisan dengan lapisan penyusun dari luar ke dalam sebagai berikut. Nah, dinding abdomen anterolateral dan posterior. Dinding abdomen anterolateral ini adalah depan samping yang terdiri dari 7 lapisan. Yang pertama ada kulit. Kulit ini melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikus. Nah, yang kedua ada fascia superficialis. Nah, dia ini dibagi menjadi dua, ada fascia Kemper dan ada fascia scarpa. Nah, fascia Kemper ini tuh dia adalah lapisan lemak superficial. Dan ada fascia scarpa, yaitu lapisan membranosa di bagian dalam berlanjut sebagai fascia dartos di skrotum dan fascia coles di perineum. Ada juga fascia profunda. Fascia profunda ini tuh dia lapisan tipis yang menutupi otot dan terletak di bagian dalam fascia scarpa. Setiap flat muscle akan tertutup oleh suatu lapisan fascia profundus di fascias anterior dan posteriornya, atau disebut dengan investing fascia. Nah, secara umum lapisan-lapisan ini itu tidak nampak jelas kecuali lapisan di sebelah musculus transversus abdominis. Nah, dia ini adalah fascia transversalis yang berkembangnya lebih baik. Lalu ada musculi et aponeurosis. Nah, dia ini adalah lapisan otot-otot pada perut. Lalu ada fascia transversalis. Nah, dia ini adalah lapis berkelanjutan fascia profundus yang memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Dia ini paling terlihat pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Lalu ada fascia extraperitonealis. Nah, dia ini adalah jaringan lemak. Fascia ini memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Fascia ini tuh berisi jaringan lemak. Fascia ke arah anterior tubuh itu disebut sebagai peritoneal. Dan fascia ke arah sisi posterior tubuh dia ini disebut dengan retroperitoneal. Nah, terdapat di fascia retroperitoneal dan viscera intraperitoneal. Lalu ada peritoneum parietal. Nah, dia ini adalah lapisan dalam pembungkus rongga perut. Peritoneum ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada peritoneum parietal dan ada peritoneum visceral. Nah, peritoneum parietal ini adalah lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen. Dan menjadi bagian dari dinding abdomen tersebut. Lalu peritoneum visceral ini adalah lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis. Nah, dia ini baik dari sebagian permukaan organ disebut organ retroperitoneal ini maupun seluruh permukaan organ disebut organ intraperitoneal. Nah, kedua lapisan ini membentuk suatu rongga yang disebut dengan cavum peritonei atau peritoneal cavity. Nah, dalam keadaan normal, dia ini berisi dengan sedikit cairan serosa. Cairan ini tuh berfungsi melubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Akibat perputaran saat embrional ini tuh pada saat dewasa cavum peritonei tidak lagi merupakan suatu rongga yang utuh. Bahkan dia tuh terpisah menjadi dua ruangan yang saling berhubungan. Sehingga dikenal dengan cavum peritonei mayor dan minor.
Kedua kafum ini berhubungan melalui lubang foramen yang disebut dengan foramen epiploica Winslowi. Lalu ada dinding abdomen posterior. Nah, dia ini terdapat di bagian belakang memiliki susunan lapisan, yaitu yang pertama ada kulit, lalu fascia superficialis dorsi dan musculus, lalu fascia extraperitonealis atau bisa disebut dengan jaringan lemak, lalu peritoneum parietal. Lalu sistem otot abdomen. Nah, dia ini dikelompokkan berdasarkan dengan letaknya, yaitu ada otot dinding anterolateral. Dia ini ada musculus obliquus externus, ada musculus obliquus internus abdominis, ada musculus transversus abdominis, ada musculus abdominis dan musculus pyramidalis abdominis. Nah, linea alba adalah garis berserat garis tengah tunggal di bagian dinding perut anterior yang dibentuk oleh perpaduan aponeurosis musculus obliquus internus, musculus obliquus externus, dan musculus transversus abdominis. Median lapisan selubung rectus di medial otot rectus abdominis bilateral yang terbentang dari processus sigmoideus sampai symphysis pubica. Umbilicus melewati linea alba. Nah, ligamentum inguinal ini tuh sampai batas bawah aponeurosis musculus obliquus externus abdominis yang membentuk ligamentum inguinal dextra dan sinistra, di mana aponeurosis ini tuh berjalan dari spina iliaca anterior superior atau sias. Nah, dia sampai tuberculum pubicum dan melipat membentuk kanalis inguinalis. Nah, ini bakal dibahas di selanjutnya ya. Musculus rectus abdominis ini tuh berjalan secara vertikal. Dia tuh berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior. Nah, ini tuh berjumlah sepasang di mana otot ini dipisahkan oleh linea alba. Musculus rectus abdominis dibagi menjadi segmen atau bagian yang jelas 3 intersection atau tendinae sebagai berikut, yaitu dia tuh terletak setinggi processus sigmoideus, terletak setinggi umbilicus, dan dia tuh terdapat juga terletak pada di antara keduanya. Otot ini itu tuh otot ini dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis, yaitu sesuai namanya merupakan sarung atau vagina pembungkus musculus rectus abdominis atau MRA. Musculus pyramidalis ini tuh berbentuk triangular yang sangat kecil. Otot ini tuh tidak selalu ada pada setiap orang, sekitar 20% yang tidak mempunyai otot ini. Terletak di depan musculus rectus abdominis, bersama-sama terdapat di vagina musculi recti abdominis. Lalu di otot dinding posterior ini tuh dilapisi 4 lapisan luar ke dalam, yaitu ada di sini musculus latimus dorsi dan lain-lain bisa ada di sini. Sudah saya sebutkan semuanya. Lalu ada organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Nah, dia ini bagian ini membahas hubungan organ dengan selaput peritoneum, yaitu ada perbedaan posisi. Yang pertama itu organ intraperitoneal ini tuh organ hampir seluruhnya dia tuh permukaannya ditutupi oleh peritoneum invisceral, dan retroperitoneal ini organ yang terletak di belakang peritoneum yang hanya tertutup peritoneum pada permukaan anteriornya atau di bagian depan saja. Lalu organ viscera retroperitoneal ini terdiri dari beberapa organ yang dapat disingkat menjadi Sattbacher di sini. Lalu selain yang disebutkan di atas ini, selain di sini dia ini ada yang termasuk intraperitoneal, yaitu gaster, duodenum, pars superior, jejunum, ileum, appendix, kolon transversum, kolon sigmoida, cauda, pankreas, lien, dan hepar. Oke, lanjut di laporan kedua, itu ada gaster. Nah, gaster atau lambung ini itu adalah organ berbentuk kantong yang terletak di kuadran kiri atas abdomen. Tepatnya dia itu di bawah
diafragma. Nah, organ ini yang bekerja sebagai ruang penampung dan pengolah makanan melalui proses pencernaan kimiawi dengan sekresi asam serta enzim. Nah, sekaligus mengaduk isi makanan secara mekanik. Secara umum, gaster berhubungan dengan esofagus di bagian atas dan duodenum di bagian bawahnya melalui dua sphincter yang mengatur keluar masuknya bolus makanan. Struktur gaster ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada pars cardiaca. Nah, ini tuh yang merupakan daerah peralihan dari esofagus menuju lambung. Berada setinggi di vertebra thoracalis. Di atasnya terdapat gelembung udara. Bagian terbesar dari lambung adalah corpus gastricum yang memiliki lipatan mukosa atau bisa disebut dengan rugae atau plica gastrica. Lipatan ini memungkinkan gaster mengembang dan membantu pencampuran makanan. Bagian terakhir adalah pars pylorica yang terdiri dari antrum, pyloricum sebagai ruang pengaduk makanan di akhir. Dan canalis pyloricus ini yang bermuara di abdomen, bermuara ke duodenum melalui orificum pyloricum pada setinggi vertebra lumbalis 1. Nah, gaster juga dia tuh memiliki dua lengkungan curvatura mayor di sisi kiri inferior dan curvatura minor di sisi kanan superior. Kedua curvatura ini dia itu melekat di berbagai struktur peritoneal. Curvatura mayor menjadi pelekatan omentum mayor yang mencakup ligamen gastrolica, gastroperineum, gastrolineal, dan splenorenal. Sementara itu, curvatura minor melekat pada omentum minus yang terdiri dari ligamentum gastropathicum, ligamentum hepatoduodenal. Nah, pada ligamentum hepatoduodenal inilah terdapat struktur penting seperti vena porta, vena hepatica propria, dan ada ductus choledocus. Nah, vaskularisasi gaster terutama berasal dari cabang-cabang truncus coeliacus, arteri yang memvaskularisasi lambung mencakup arteri gastrika sinistra dan dekstra, arteri gastropiploica dekstra dan sinistra, serta arteri gastrika brevis. Vena-venanya sebagian besar bermuara ke sistem porta hepatis. Nah, melalui vena gastrika, gastropiploica, dan gastrobrevis, dia ini jaringan memastikan lambung ini dapat mensuplai darah yang cukup dan dapat untuk menjalankan fungsi sekresi dan motilitasnya. Dari persarafannya, dia ini gaster mendapatkan inervasi parasimpatis, terutama di nervus vagus yang meningkatkan motilitas dan sekresi lambung. Vagus juga memberikan impuls relaksasi pada sphincter pyloricus sehingga mempermudah pengosongan lambung ke duodenum. Sebaliknya, inervasi simpatis berasal dari truncus sympathicus dan planiki mayor yang masuk ke plexus coeliacus. Nah, sistem simpatis cenderung menurunkan motilitas lambung dan meningkatkan tonus sphincter pylorik. Di dalam gaster terdapat dua sphincter utama, yaitu yang pertama ada gastroesophageal sphincter atau lower esophageal sphincter atau LES yang terletak di perbatasan antara esofagus dan pars cardiaca. LES berfungsi sebagai pencegah refluks isi lambung kembali ke esofagus. Nah, bila otot ini melemah, itu akan terjadi gastroesophageal reflux disease atau terjadinya GERD. Nah, sphincter kedua ini adalah sphincter pyloricus yang berada di ujung pars pylorica. Sphincter ini mengatur kecepatan pengosongan lambung ke duodenum dan dapat mencegah reflux balik dari duodenum. Nah, secara keseluruhan ini, gaster ini dapat membentuk sistem pengolahan awal makanan yang kompleks. Dia tuh bergerak ritmis
sambil menjaga keseimbangan antara kontraksi dan relaksasi melalui berbagai mekanisme saraf. Struktur anatomi pada bagian seperti lambung, kurvatura, omentum, dan vaskularisasi serta sphincter bekerja saling melengkapi untuk memastikan proses pencernaan berlangsung secara optimal. Baik, kita lanjut ke laporan yang ketiga, yaitu ada appendix vermiformis. Yang appendix vermiformis ini adalah dia tuh tonjolan tubular kecil yang melekat pada saikum tepat di bawah ileocecal junction. Meski ukurannya itu sangat kecil, dia ini letaknya sangat bervariasi pada setiap individu, sehingga pemahaman mengenai posisi-posisinya itu sangatlah penting, terutama pada konteks diagnosis apendisitis. Secara umum, appendix ini berada dalam rongga intraperitoneal dan mendapat suplai dari mesoappendix. Variasi letak appendix ini tuh cukup beragam. Posisi yang sering ditemukan adalah retrosaikal, yaitu dia terletak di belakang saikum. Namun, variasi lainnya meliputi posisi pelvikum atau menjulur ke pelvis. Dia ini postilealis atau di belakang ileum terminal, atau perialis itu di depan ileum, dan subcaecalis ini tuh di bawah saikum. Nah, posisi ini dapat mempengaruhi gejala klinis pada apendisitis atau usus buntu karena arah nyeri dapat berubah tergantung hubungan appendix dengan organ sekitarnya. Di dalam menentukan lokasi ini tuh dia tuh dapat digunakan dengan garis acuan, ada garis Monroe-Pikter. Nah, dan garis Lenz ini tuh garis Monroe-Pikter, dia ini ditarik oleh spina iliaca anterior superior sias kanan menuju ke umbilikus. Pada garis pangkal appendix diproyeksikan berada pada titik sepertiga lateral, atau garis tersebut bisa disebut dengan titik McBurney. Titik ini merupakan acuan klasik yang mendeteksi nyeri lokal pada apendisitis akut. Selain itu, ada pula garis Lenz, dia ini ditarik oleh sias ke kanan ke kiri sehingga membentang secara horizontal pada regio inguinal. Pada garis tersebut, letak ujung appendix secara anatomi diproyeksikan di titik 1/6 lateral kanan, yaitu pertemuan antara 1/6 panjang garis ke arah sias kanan. Titik ini digunakan sebagai alternatif acuan anatomi karena sering memberikan proyeksi yang lebih tepat pada pasien dengan variasi letak appendix yang tertentu. Melalui pemahaman letak-letak ini, baik variasi posisinya maupun titik proyeksinya pada dinding abdomen, identifikasi tanda klinis apendisitis dilakukan lebih akurat dan kontekstual. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.